Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini belajar bareng Bu Umi, kita sudah sampai di tema 4, yaitu sehat itu penting, muatan IPA, yaitu tentang sistem dan organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan silakan siapkan buku paket tematik kalian yang tema 4. Seminggu kemarin kalian sudah menyelesaikan PTS ya. Semoga nilainya bagus dan memuaskan. Mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pembelajaran pada pagi hari ini, muatan IPA, yaitu belajar tentang organ peredaran darah manusia, sistem peredaran darah manusia, dan organ dan sistem peredaran darah pada hewan. Nah, tubuh kita memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari beberapa organ khusus. Nah, organ apa saja itu? Nah, kita pelajari pada slide berikutnya ya. Ya, materi yang pertama adalah organ peredaran darah manusia. Nah, darah diedarkan oleh pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh, serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang diedarkan dari jantung membawa oksigen dan sari makanan yang dibutuhkan tubuh. Setelah mengangkut oksigen dan sari makanan, darah diedarkan kembali ke jantung. Nah, maka organ peredaran darah manusia itu terdiri dari yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, berikut ini adalah gambar jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai pemompa darah. Setelah dipompa oleh jantung, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Nah, organ peredaran yang kedua adalah pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Ya, saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah ya, yaitu pembuluh arteri atau pembuluh nadi, pembuluh balik atau pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi memiliki dinding tebal dan elastis. Pembuluh nadi terbesar keluar dari bilik kiri jantung dan disebut sebagai pembuluh nadi utama atau aorta. Nah, pada saat jantung memompa darah, pembuluh nadi ikut berdenyut. Kita dapat merasakan denyut nadi dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Jumlah denyut nadi yang kita rasakan sama dengan jumlah denyut nadi pada jantung. Kalian boleh praktek ya. Nah, sekarang materi yang berikutnya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini sistem peredaran darah manusia ada 2 macam ya, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup berarti darah mengalir melalui pembuluh darah. Peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran besar dan peredaran kecil. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini ya.
Perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Imut di sini. Halo teman-teman, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang dapat mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah cairan yang mengalir pada tubuh kita. Tahukah kalian mengapa darah kita berwarna merah? Tahukah kalian dalam darah kita tidak hanya cairan merah saja, tetapi dalam darah kita terdapat sel darah dan plasma darah. Lalu pada sel darah kita terdiri atas 1. Sel darah merah, 2. Sel darah putih, dan 3. Keping darah. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah mengandung hemoglobin, maka dari itu darah berwarna merah. Sel darah merah berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman dan penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Keping darah atau trombosit. Saat kita terluka, trombositlah yang akan membekukan darah kita. Plasma darah merupakan bagian darah yang paling banyak. Plasma darah 90% merupakan air dan 10% sisanya merupakan zat-zat yang terlarut di dalamnya dan harus diangkut ke seluruh tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah ada 2, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh balik atau vena yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda karena memiliki 2 sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Lalu bagaimanakah darah bisa mengalir pada tubuh kita? Baiklah, begini nih mekanisme peredaran darah kita. Pertama, darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru akan masuk ke serambi kiri, kemudian menuju ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung banyak oksigen dari jantung tersebut akan diedarkan melalui pembuluh nadi ke seluruh tubuh, yang selanjutnya akan ditukar dengan karbon dioksida, dan darah akan dibawa lagi ke jantung melalui pembuluh vena atau pembuluh balik. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida kemudian masuk ke serambi kanan jantung, lalu menuju bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dibawa ke paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas, sehingga darah kembali akan kaya dengan oksigen. Darah dari paru-paru tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung dan akan mengulang lagi sistem peredaran darah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi.
Ya, Ibu ulangi lagi ya. Jadi, darah merupakan komponen tubuh yang sangat penting. Darah berperan mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Cairan dalam darah tubuh kita terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu sel darah dan cairan darah atau yang disebut dengan plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Semoga dari video tadi dapat memperjelas kalian ya dalam memahami materi tentang sistem peredaran darah. Assalamualaikum. Nah, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, seperti pada manusia, semut dan hewan lainnya memiliki darah dan sistem peredaran darah di dalam tubuhnya. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Nah, sistem peredaran pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, pada peredaran darah terbuka, contohnya adalah serangga dan moluska atau hewan lunak ya. Dan peredaran darah tertutup, contohnya adalah cacing tanah, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Di materi sebelumnya sudah dipelajari ya hewan-hewan tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang sistem peredaran pada hewan, yaitu peredaran darah terbuka. Yang dicontohkan tadi adalah serangga dan moluska. Di sini Ibu contohkan serangga. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Sementara itu, darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Arah aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari sel-sel tubuh hemolimfa akan kembali masuk ke jantung. Nah, sistem yang kedua adalah sistem peredaran darah pada hewan, peredaran darah tertutup. Nah, di sini Ibu contohkan yang pertama adalah cacing tanah. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, pembuluh darah samping, dan pembuluh kapiler. 5 pasang pembuluh darah di samping berfungsi sebagai jantung. Dan yang berikutnya adalah ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Di dalam insang terdapat pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Yang ketiga adalah hewan amfibi. Masih ingat ya hewan amfibi itu apa? Ya, betul, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Di sini Ibu contohkan katak. Jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran darah antara yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adalah hewan reptil. Nah, di sini hewan reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan seperti manusia ya, yaitu 2 serambi dan 2 bilik.
Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna, sehingga masih dapat terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, itulah penjelasan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah lagu ya, biar kalian lebih semangat. Kalian boleh sambil menyanyikannya. Simak dengan baik ya. Hei kawanku, mari kita belajar sistem peredaran darah, sistem pada manusia. Hei kawanku, mari ikuti diriku, belajar dengan serius, dan janganlah bercanda. Hei kawanku, jantung pada manusia, orang tua kita, dalam tubuh manusia. Hei kawanku, perhatikan diriku, masih bisa bertahan dan selalu bersyukur. Jantung manusia untuk memompa darah, darah yang dipompa masuk ke pembuluh darah. Jantung manusia ada 4 ruangan, serambi kiri kanan dan bilik kiri kanan. Hei kawanku, jantung pada manusia, orang tua kita, dalam tubuh manusia. Hei kawanku, perhatikan diriku, masih bisa bertahan dan selalu bersyukur. Peredaran darah. Jantung manusia untuk memompa darah, darah yang dipompa masuk pembuluh darah. Jantung manusia ada 4 ruangan, serambi kiri kanan dan bilik kiri kanan. Jantung manusia ada 2 pembuluh, dan tiap pembuluh nadi dan juga balik. Peredaran darah ada 2 caranya, peredaran darah kecil dan juga besar. Ya, dari lagu tadi semoga kalian lebih mudah dalam mengingat ya dan memahami materi tentang sistem peredaran darah dan agar kalian fresh kembali. Boleh silakan nanti diulang sendiri ya, belajar sendiri, dihafalkan, boleh dinyanyikan di rumah. Selanjutnya adalah mohon maaf ya.
Nah, setelah kalian bernyanyi, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah buku paket tematik 5D halaman 9, 10, dan 64. Serta tugas di buku LKS tematik 5D, yaitu halaman 8 sampai 9 yang kegiatan 3 bagian A dan B. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu, dan jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan langsung ke Ibu atau tulis di kolom komentar. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya.